Bukan sulap, bukan sihir. GMC kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky Renaldi. Dan ini dia Bang Memeng. Bang Memeng yang kemarin sebagai narasumber saya, dan saya sudah menjanjikan dia apabila memang nanti kedepannya itu bakalan saya ajak bersama saya untuk menjadi host mendampingi saya. Dan dia juga sudah menjanjikan katanya ya yang kemarin ingin membawa sebagian guru-gurunya tuh yang kemarin gitu. Kira-kira gimana Bang Memeng? Sudah kan? Alhamdulillah. Boleh kan? Bawain, boleh. Langsung kita bawain aja ya. Ya. Ini dia gurunya Bang Memeng. Langsung saja kita tanya-tanya lebih lanjut kepada gurunya Bang Memeng. Ya Bang, sebelumnya nih kita biar rileks gitu ya, ngobrolnya biar enak gitu. Saya mau tahu nama abang siapa gitu. Nama saya. Biasa anak-anak manggil saya kalau di acara hajatan itu Bang David. Iya. Fit. Tapi keseringan mah kebanyakan anak-anak pada manggil Bos Asep begitu. Padahal mah bukan bos. Gitu. Betul bukan bos. Iya. Jadi namanya ada saya berapa juga ini? bingung. Ada berapa ini Karena namanya? Dua Bang Asep tuh orang besar mungkin di mata beliau untuk orang-orang itu ya. orang besar. Iya, makanya Apanya dipanggil bos Oh, gitu. gitu. Iya. Entahlah bos Iya, apa iya, gitu iya. kan. Jadi yang enak nih buat saya nih buat manggil guru Bang Memeng apaan nih? Panggil Ya Meng ya. aja Bang Asep. Oh jadi Iya, Bang Asep. biar kelihatan lebih akrab. Ya. Ya Bang Asep. Oke, jadi nama gurunya dari Bang Memeng nih kemarin Bang Asep. Panggil aja Bang Asep. Oke, Bang Asep. Ya. Lanjut ke pembahasan kita. Saya dengar-dengar ini dari Bang Memeng udah banyak nih. Kemarin nih, Bang Memeng udah ceritain sama saya udah banyak tentang gurunya nih. Pikuk ya, Iya. masalah perjuangan hadroh lah gitu. Bang Memeng tuh udah cerita banyak nih Banyak. ke saya. Jadi gini, kita sebelum masuk ke pembahasan hadroh gitu bahasanya ya, saya pengen tahu nih dulu dari sebelum Bang Asep terjun ke dunia hadroh tuh, Iya. apaan sih gitu yang Bang Asep gelutin gitu ya Bang Memeng ya gitu ya. Dan ya mungkin kenapa bisa tergerak juga ke situ. Betul. Jadi begini Bang. Sampai ngerokok aja Ngerokok. ngopi santai aja santai. Muasalnya terbangun ini tim hadroh awal-awal bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan sebelum membangun ini tim hadroh. Iya. Nah Bang Asep tuh ngapain gitu Ya, dulu sebelum gelut Ngapain? masuk ke dalam. Oh, iya. ya kayak pemuda zaman sekarang dah nongkrong gitu. Oh, termasuk tipe-tipe yang mungkin ya bandel-bandel Iya, gitu. cuman enggak sampai mabuk-mabuk Iya. juga, nongkrong main kulele gitu. Oh iya. Main kulele Gitar kecil tuh. kulele guys. Tuh kulele guys. Ini sebelumnya saya minta maaf nih Bang Asep nih ya. Karena mungkin saya nggak izin gitu sama Bang Asep. Ini kan Bang Memeng itu kan tadinya murid Bang Asep nih. Nah kan saya kemarin tuh saya udah janjiin nih sama Bang Memeng kalau misalkan emang dia bersedia nanti ya saya bakalan tarik nih jadi partner saya gitu. Iya. Dia takut nih, saya takut tiba-tiba Bang Asep marah, lu kenapa nggak ada omongan lu kalau bawa Karena nggak begini?" izin juga ya kan. Takut juga gitu. Ya biar ikhlas biar ridho nih Bang ya. Iya, siap. Maaf. Insyaallah aneh ikhlas. Oke. Oh jadi dulunya Bang Asep ini sebelum terjun ke hadroh tongkrongan gitu ya? Iya, jadi anak tongkrongan saya. Tongkrongan dulu. Iya. Ya nggak kenal waktu gitu ya. Iya. Oke, tongkrongan. Nah, lanjut nih Bang ke topik pembahasan kita. Nah, kan pasti itu ada perjalanan yang lebih gitu ya, abang dari nongkrong begini, ya kan? Kira-kira tuh
terbesit apa bang? Yang tadinya abang tongkrongan kok bisa sampai ya bergelut itu di Nah, dalam dunia hadro dunia gitu. hadro? Oh, iya. Dari mana bang terbesit itu pikiran abang? Apa yang pada dasarnya pas lagi zaman nongkrong itu udah niatan atau apa gitu? Ada sih lagi pas nongkrong gitu niatan kayaknya gua harus lebih berubah nih. Berubah dalam artian itu buat memperbaiki diri gitu. Iya. Dan sampai nongkrong sampai tua masih nongkrong kayak begitu. Wah, Ya. bener Itu tuh guys. timbul itu di pikiran sehingga terbangun dah itu punya niatan gimana caranya di aku begitu namanya Agar lebih di baik suatu juga kampung diri gitu sendiri ya. begitu iya. Itu guys. Jadi begitu guys. Dia ada terbesit di hatinya. Masa iya sih? Gini-gini aja. Nongkrong aja. Boleh sih kita nongkrong Iya. ya, tapi seininya tidak begitu. Nah, oke bang, itu memotivasi bener bang buat semua penonton nih. Bagus tuh bang menurut saya. Oke, kita lanjut pembahasan nih bang Memeng. Sekarang saya mau tahu aktivitas abang nih sebagai aktivitas, maksudnya kegiatan-kegiatan gitu, kegiatan-kegiatan abang nih dulu begitu. Gitu, apa yang masa-masa Dulu. lalu. Masa dulu nih, Masa lalu. ketika abang bagaimana caranya nih, gua kan pengen hadroh gitu ya, pengen hadroh, pengen bisa. Nah itu kisah dulu perjuangan abang sekarang nih udah punya anak-anak hadroh, udah punya alat-alat hadroh bahasa begitu ya. Benar. Nah itu abang cara dapetinnya kayak gimana Dari proses prosesnya? nol lah gitu. Jadi begini bang, itu muasalnya saya ketemu sama seorang guru ya, itu kebetulan lagi sembahyang di masjid, ketemu sama seorang tukang laba-laba. Nah kebetulan dia nanya Ya. sama saya, di sini ada tim hadro apa enggak? Saya bilang kagak ada bang. Terus dia nyautin dah, gimana kalau misalkan saya ajarin nih, saya kenalin begitu. Hadroh di sini biar namanya di suatu kampung harus ada yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Oh jadi itu awal mula. Awal mula. Itu awal mula. Jadi itu laba-laba itu sama aja kayak menawarkan gitu ya untuk menawarkan. ada hantu di kampung tersebut. Gitu. Awal mula ya. Jadi awal mula situ ya. Oke lanjut bang. Itu kan bahasanya itu tadi tukang laba-laba itu kan mengenalkan gitu ya. Iya. Nah itu bagaimana bang cara dapetin atau cara abang sampai alhamdulillah ya udah lumayan ya. Iya. Lumayan udah punya alat sekarang ya. Nah, itu gimana bang cara dapetinnya itu bang? Hasil apa gitu bang? Jadi dulu ngasilinnya mau begini ya. Awal-awal sih pas kita main hadro itu masih minjem sama ustadz kampung gitu. Cuman kita punya pikiran gimana caranya jangan minjem terus-terusan, kagak enak juga begitu. Karena dari situ timbul dah usaha sendiri gitu. Kamu memang ada pertanyaan kan? Ya mungkin ya dari alat pertama kali sebelum masa-masa proses belajar itu jadi minjem gitu. Iya. Jadi bukan langsung alat sendiri. Bukan. Oh jadi begitu ya bang ya. Oke. Nah keluh kesah abang nih ya. Keluh kesah. Saya mau tahu nih ya keluh kesah abang nih. Abang pasti kan sendiri ya ngebangun itu kan sendiri ya. Pasti sendiri awal mulanya. Nah itu abang bisa ngumpulin anak-anak. Sekarang udah lumayan nih abang udah punya anak-anak itu bahasa ya. Itu bagaimana itu ya? Dan maksudnya sampai bisa beli itu alat ya dari mana gitu. Apa ada proses dari ya proposal bagaimana? Gitu-gitulah apa donasi. Ngajuin gitu donasi orang. Lu gimana tuh bang? Kalau untuk masalah proposal mah kita emang dilarang juga bang sama guru begitu, nggak boleh. Akhirnya jalan Allah mungkin ya gitu. Jadi bener-bener real usaha gitu, usaha sendiri. Iya. Jalan Allah itu ngasih kita ke pemikiran buat usaha nyari kembang Kamboja gitu.
Oh, jadi awalnya tuh abang buat dapetin itu alat Iya. usaha kembang Usaha, kamboja tuh. Iya. Wah, itu kembang kamboja gimana bang? Cara jualnya prosesnya gimana? itu maksudnya dikumpulin atau Dikumpulin dulu. Iya. Dikumpulin tuh ya kebetulan ada pemasok juga yang mau beli begitu. Iya. Bisa sama membutuhkan gitu ya. Iya, benar. Oke betul. Itu butuh berapa bulan, berapa tahun bang untuk beli alat itu bang? Alhamdulillah kalau masalah tahunan mah enggak sih, enggak sampai. Mungkin emang jalannya Allah kali ya. Ngasih sebulan udah kebeli. Oh, Allah, sebulan kebeli tuh. Luar biasa ya. Oke. Jadi Benar-benar. intinya itu enggak tambah donasi gitu ya. Wah, juga ya, donasi tuh. Tuh, Usaha sendiri luar biasa. Tanpa donasi guys. Usaha kembang ya gitu guys. Dari kembang kamboja gitu Nah. dikumpulin ya. Ya betul. Itu emang harus patut dicontoh guys. Itu semua. Nah, kembali lagi topik kita nih Bang Memeng nih. Ya. Nah, kan pasti kan di situ abang nggak mungkin jalan kaki kan. Enggak. Pasti ada ya bahasanya kendaraan lah gitu kan. Ini mohon maaf nih, ketika abang nyari-nyari kembang kamboja itu abang naik apa bahasanya begitu? Jalan kaki pun pasti dijabanin gitu ya. Iya. Nah tapi pasti kan kalau jauh-jauh nggak mungkin. Itu gimana itu bang? Jadi pertama kali nyari kembang kamboja mah naik sepeda bang. Kadang kalau sepeda nggak ada nih, sampai kita punya abang ya kan, minta anterin itu cengtri boncengan. Iya. Nah nyampe sono kita ditinggal pulang sama abang, baru pulangnya kita jalan kaki berdua. Nah dari situ mungkin temen pada terbuka kali ya buat ikut ngebantu. Ayolah kita sama-sama untuk ngebangun tim hidro sih di kampungan kita, masa kagak kita bantu. Alhamdulillahnya dari situ ya temen mulai ya kebuka ikut campur pikirannya gitu ya. Dia orang baru dah pada ngeluarin motor itu. Nah, ini bang, sebelum itu kan bahasanya kan dulu banget ya bang ya. Iya. Pokoknya keluh kesahnya luar biasa gitu ya. Nah, saya juga mau nanya nih bang, ini kejadian apa nih bang nih? Kejadian apa yang nggak pernah terlupakan nih bang? Dari jeripayah abang yang dari dulu nol banget bahasanya nih, dari nol banget, sehingga ini sekarang udah menghasilkan bahasanya anak murid banyak gitu, alat banyak. Apa nih kejadian apa nih nggak bisa lupa gitu dari pikiran abang gitu. Pengen tawa gitu sampai sekarang gitu Meng ya bahasanya. Jadi begini, suatu peristiwa ya yang saya kagak bisa lupain. Di siang hari begitu lagi naik ke pohon kamboja itu, ada teman saya baru naik. Emang batang kamboja itu rapuh ya. Dia naik ke pegangan, jatuh sampai ke banting. Akhirnya mungkin dia sadar kali, dia naik itu mungkin tanpa permisi gitu. Itu saya tawa nggak habis-habis bener dah. Padahal temen sendiri. Aduh, masya Allah dah. Kalau ya kalau dijabarin semua kalau kesahnya sih banyak. Ya mungkin termasuk yang lucu-lucu pun banyak ada gitu. Jadi sampai sekarang tuh bang masih terlalu masih kepikiran baik. Iya. Nah, oke. Sebelum abang mulai nih, nah ini mohon maaf nih. Dulu kan bang Memeng sempat jadi ini kan sebelum ini. Kira-kira dulunya bagaimana itu bisa ketemu sama bang Memeng? Abang bisa ketemu dengan bang Memeng tuh bagaimana nih sekarang dia udah ini? Awal pertama kali saya ketemu Memeng, kebetulan saya mau lagi ngajar di Kampung Gaga begitu ya. Nah ngeliat dia lagi ngamen, cuman ngamennya pakai nada-nada kori begitu. Iya, akhirnya saya ambil lah. Tuh. Saya ngobrol dah sembari ngopi, cerita tentang kalau saya punya tim hidro. Nah, dia tertarik sama saya begitu. Saya ajak dah pelan-pelan. Akhirnya dia mau dah. Iya. Sampai sekarang dah dia.
Jadi murid saya. Ya memang luar biasa juga Jadi nih Bang Asep. Luar mulai biasa dari juga situ emang. sebenarnya. Pas saya ketemu juga nih Bang emang orangnya luar biasa ya. Kadang ya mohon maaf dari ininya juga begitu. Tapi di balik ininya apa aja kadang dia bisa gitu. Dia benar. Iya. Iya. Gitu. Tapi kira-kira tertutupi oleh penampilan memang. Jadi mohon maaf udah memang ya. Mohon maaf udah memang. tertutupi oleh penampilan. Jadi aduh apa ya? Aduh jadi bukan memang. Bukan apa-apa sih, itu emang begitu. Oh, jadi sekilas gitu ya memang ya ketemu sama Bang Asep ini ya luar biasa. Nah nih dari Bang Asep sendiri nih, mohon maaf nih, ini kira-kira Bang Asep udah punya keluarga atau harim atau apa gitu? Sekarang. Atau masih jomblo? Kalau masalah itu mah alhamdulillah belum punya yang namanya istri mah. Iya. Keren saya. Iya, Alhamdulillah udah punya anak 5 ya. Kalau punya anak 5 ya. Emang tampang saya kelihatan gitu Dan kalau punya anak sudah 5. tampang bahkan enggak terlalu. Iya. Enggak ya? Tapi kalau lagi deket sama cewek mah ada gitu. Ada ya pokoknya ada. Ada. Jangan pakai disebutin dah. Oke nih Bang Asep nih begitu ya. Nah itu kan tadi ya keluh kesahnya ya punya anak buah begini. Nah ini kalau saya boleh tahu nih ya, Bang Asep nih apakah punya ada nama enggak dari tim tersebut gitu. Kalau untuk namanya Hadro Syababun Ikhlas. Syababun Ikhlas. Hadro Syababun Ikhlas. Itu ada nggak ya bahasanya arti maksud dan tujuan Ya, tuh arti dari makna Syababun Ikhlas itu ya, Syababun Ikhlas iya tersebut. kenapa bisa Memiliki bikin nama artinya. Hadro Syababun Ikhlas gitu pememangnya. Betul. Kalau maksud tujuan itu ya kita harus adain begitu. Jadi bukan cuma namanya doang Syababun Ikhlas begitu ya. Jadi harus Dari karakter orang-orang tersebut juga iya harus gitu. Contoh kayak apa namanya? Kita main hadro tanpa mematok biaya gitu. Emang guru kita juga mesen. Jadi jatuhnya tujuannya lebih ke dakwah. Lebih ke dakwah. Iya. Nah oke, ketika nih abang udah punya tim, udah punya komunitas bahasanya Hadro Syababun Ikhlas. Nah kira-kira paling jauh itu abang tuh panggilan sampai mana gitu? Kalau urusan masalah paling jauh tuh bisa sampai Bogor. Itu paling jauh. Cuman ada temen yang mau manggil Hadro katanya main di Bali. Iya. Luar biasa gitu. Luar biasa juga ya, mainnya ke Bali. Belum sampai liburan sekarang belum dikabarin. Oh, belum dikonfirmasi. Iya. Sampai sekarang itu ya. Kita nggak tahu udah kapan dah itu. Paling jauh tuh ya. Iya. Nah gini nih Bang Asep, kan Hadro itu kan kadang suka banyak buat acara-acara gitu ya Bang Asep ya. Acara maulid apalagi nih bulan maulid, Hajatan lah. hajatan, acara buat walimatul orang lain. Nah kira-kira tuh Bang Asep sendiri mematok budget nggak kira-kira untuk kalau panggilan ke situ? Apa itu keputusan dari tuan rumah? Nah Kalau masalah tuan rumah pasti nyebutin ya, nanya begitu. Bang, ini pakai hadroh abang, kira-kira budgetnya berapa? Nah kita jawab dari situ. Ini mohon maaf bu, emang kita main hadroh seikhlasnya, gitu. Karena emang guru kita juga mesen. Itu kalau yang namanya hadroh itu harus dijadiin obat. Obat yang dibutuhin banyak orang, bukan orang yang ngebutuhin hadroh. Jadi buat segala penyembuh penyakit. Masya Allah, itu Ya, guys kita. kata Bang Asep guys, Hadro itu jadikan sebagai obat tuh. Dengerin guys, Insya Allah guys, kata beliau ini obat mah dibutuhin orang guys, gitu bahasanya. Jadi bukan obat yang butuh orang, tapi orang yang butuh obat bahasanya. Ketika ada sesuatu, nah di situ pasti ada dibutuhkan guys, gitu. Jadi kita pantangan ya untuk menjual-jual nama ya dari dulu gitu ya. Bahkan mematok harga pun itu juga pantangan.
Nih begini Bang Memeng, mohon maaf nih Bang Memeng. Bang Memeng kan lebih tahu dalam nih ya bahasanya tentang Bang Asep nih. Nah, boleh dah coba tanya-tanya Bang Asep ya, apa sih yang bikin apa namanya bahasanya ya lucu-lucu dah bahasanya yang Bang Memeng tahu nih dari seorang Bang Asep, coba ditanyain aja coba. Sebenarnya sih memang kalau Bang Asep ini lebih emang lucu orangnya gitu, jadi lebih banyak kelucuannya gitu. Bahkan ada salah satu kenangan ya Bang Asep ya, yang bikin sampai sekarang itu kayak gitu tuh nggak bakal bisa lupa gitu. Banyak gitu dari awal perjuangan hadroh gitu, kayak nyari-nyari kembang yang tadi salah satu diceritain sama Bang Asep nih. Itu pun ya termasuk yang dari bagian lucu tersebut. Masih banyak lagi, mungkin Bang Asep sendiri yang harus ngupas itu. Nah, walaupun saya tahu juga tapi lebih ke Bang Asepnya lebih kena, soalnya karena emang sifat orang sifatnya Bang Asep ini emang lucu gitu, seru aja gitu. Ini mohon maaf nih Bang Memeng, mohon maaf nih, ketika dulu Bang Memeng lagi menjadi anggota hadroh nih, sekarang kan masih aktif ya, masih aktif ya sebagai anggota hadroh. Ada nggak nih maksudnya terbesit kata-kata dari Bang Asep nih yang bikin Bang Memeng apa namanya mau ngakak begitu bahasanya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, palcot. Itu palcot tuh ada salah satu apa ya, sebuah jadi itu maaf nih, jadi kalau ngatain orang jadi pacot, itu maksudnya apa pacot tuh? Pacot itu buat orang yang banyak omong gitu. Jadi itu sebenarnya kata bacot gitu, tapi itu diplesetin gitu loh. Bacot Bacot itu. Aduh, saya baru tahu, saya baru dengar. Cuma diplesetin aja itu sebenarnya gitu. Oke, Iya. luar Itu biasa. ente Roman masih inget aja. Itu nggak pernah lupa itu. Aneh. Emang Bang Memeng ini udah vakum berapa tahun emang? Ya, dari dunia android tuh ya mungkin nggak belum ada setahun sih. Sebenarnya bukannya vakum sih, jadi kayak ya lebih kurang hadir doang gitu. Yang tadinya sering hadir mungkin hadirnya ya sebulan 2 kali atau gitu, jadi ya gitu. Tapi ya alhamdulillah masih suka hadir gitu. Terima kasih Bang Memeng. Oke, nih kita lanjut Bang Asep ya. Ada nggak sini Bang Asep nih ya, yang Bang Asep kadang suka kurang nggak enak pikiran, nggak enak hati itu dari anggotanya gitu? Apaan nih yang paling males gitu kalau ketika acara nih atau gimana tuh, anak-anaknya tuh kayak gimana aja tuh ya Bang Memeng ya? Apaan tuh? Kadang begini ya, kalau dilihat dari anak-anaknya sih, yang pertama suka menelantarkan waktu. Iya. Jadi maksudnya itu ngelama-lamain gitu. Jadi disuruh kumpul nih, dihimbau. Contoh habis maghrib itu kumpul ya. Stay gitu ya udah. Tapi dia datang pada habis isya. Apa termasuk juga Bang Memeng? Ya gue. Termasuk dia, lebih parah bahkan. Dia ini lebih parah. Tapi itu nggak sering dilakuin. Itu karena ya dadakan gitu. Bang Memeng. Jangan mentang-mentang Bang Memeng udah entertain, nggak boleh gitu Bang Memeng. Begini-gini nih beliau guru. Iya, aneh juga tahu, tapi kan kayak gitu juga. itu nggak sering-sering. Nggak sering-sering setiap hari. Setiap hari. Oke, itu guys keseruan. Setiap hari emang kayak gitu. Oke. Jadi gini, depannya gimana nih Bang Asep untuk hadroh gitu bahasanya? Iya. Kedepannya untuk ya yang gak enak hati, gak enak pikiran, untuk tim Bang Asep nih, boleh dah kali aja nih murid-murid Bang Asep nonton gitu bahasanya, wah gua kayak disentil bahasanya nih. Ini apa nih kesannya buat anggota-anggota Bang Asep, biar jangan mengulangi lagi tuh yang kayak melantarkan waktu tadi gitu. Ya, agar lebih maju aja gitu. Jadi gimana ke depannya nih? Saya cuma mesen begini ya, teruntuk anak-anak hadroh
di luar sana begitu ya, bukan cuman khususnya buat Iya, murid-murid saya begitu. Iya. Tolong agar bisa konsisten Hmm. dalam mengatur waktu. Saya cuma minta itu, Iya. agar apa? Agar bisa suatu acara bisa dikontrol begitu namanya. Mm-mm. Ini tepat waktu gitu Iya, ya. tepat waktu. Itu aja sih. Begitu tuh. Dengerin tuh. Kali aja tuh anak-anaknya dari Bang Asep tuh Hadro Syabubun Ikhlas tuh gitu. Nah, jadi gini, selanjutnya nih kan masih ada Intan nih bahasanya, Iya, walaupun iya. Bang Memeng udah jadi anu saya nih, ini mohon maaf nih, saya mau dong gitu, sedikit lah bahasanya selawat. Kan Bang Memeng kan dari kemarin tuh dia udah ngasih unjuk tuh, Iya, benar. bahasanya dia bisa kori, dia bisa nyanyi, dia bisa selawatan. Nah, saya pengen tuh coba dong antara guru dan murid duet gitu, salawat apa kayak misalnya gitu yang Bang Asep bisa gitu. Iya. Salah apa nih? Kira-kira. Ini aja ya. Ya Toibah. Oke, boleh. Lagi viral soalnya di Iya, lagi TikTok. viral TikTok ya. Iya. Ya. Ya coba Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana ishtawlani wal hawa nadana wal hawa nadana. Segitu Allahumma aja sholli ya? wa sallim Gitu aja. wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah ya. Ternyata saya kadang kaget gitu. Kadang saya pernah menemukan dari para narasumber saya gitu. Kadang Ya. ada gitu sebagian yang ya beliau bisa di dalam pukulan bisa, tapi untuk qasidah atau solatannya nih Meng kadang Iya. suka Suka nggak bisa gitu. Iya, nggak Kalau masuk nggak- gitu ya. Jauh nggak klop gitu ya. Nah ini alhamdulillah ini Bang Asep ternyata wah bisa salawatan juga ya. Ya, saya juga pun beruntung gitu, maksudnya ada di naungan tim Hadro tersebut juga gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya ini sepenuhnya diri saya itu alhamdulillah masuk ini nuansa Islamnya juga gitu Bang Eki. Jadi gitu. Oke. Jadi gini Bang Memeng nih, saya mau nanya dulu Abang, selain di bergelut di hadrohan bahasa gitu ya, ada lagi nggak kira-kira Bang Memeng guru Bang Asep bahasanya gitu, cerita lain bahasanya gitu dari hadroh gitu, ada lagi yang kayak cerita Nah gitu kan sempat Bang Asep pernah cerita tuh punya guru gitu kan. Iya. Dari itu. Nah itu siapa gurunya gitu maksudnya. wah betul itu. Beliau juga Iya. bilang gurunya itu lumayan banyak gitu. betul Meng. Nah iya Nah, betul. siapa aja ya guru tersebut? Tadi kan pertama laba-laba ya begitu. Iya, tukang laba-laba itu kan laba-laba kan salah cuma satu wasilah sekedar- bahasanya. iya, wasilah penyampaian Nah. kan. Nah, abang bisa jadi besar begini nih, abang punya gurunya siapa aja gitu? Iya, kalau untuk guru saya pribadi sih yang mengenalkan ilmu dasar hadro itu ya, itu Bang Arif Bolang namanya, dari Arif Tanah Bolang. 100 Celedug. Ya. Terus sama Bang Andi, orang Pancoran. Dan dari situ masih nyambung lagi dah tuh sanatnya ke beliau-beliau orang. Jadi Bahkan sampai sekarang pun masih berguru gitu Bang Asep. Alhamdulillah masih Dua iya. guru Biar tersebut. kata jarang-jarang juga. alhamdulillah ya. Jadi masih ada ikatan gitu Iya, ya. masih ada Terus ikatan. ibaratnya terus dirantai gitu. Iya. Iya. Dulu kan bahasanya kan itu susah gitu ya. Kita yang memang ya kenal Iya. pukulan, karena nih saya dapat dengar dari Bang Memeng itu agak susah juga sih rumusnya. Iya. Nah itu agar cepat nangkapnya gitu. Kali aja nih anak-anak orang Indonesia, anak-anak Indonesia, anak muda pengen gitu ngikutin kayak jalan dari Bang Asep yang tadiannya nongkrong gini bergelut hadro, itu kan pasti kan perlu apa ya, Proses, feeling yang kuat ya bahasanya feeling, gitu ya. niat Itu juga gimana yang Bang kuat. bahasanya itu bisa cakep begitu, pukulan gitu bahasanya.
Kalau saya sih untuk masalah pukulan nerapin ke murid-murid saya ya. Itu yang pertama, kalau lagi latihan gitu, emang saya suka bilangin gitu, urusan dunia nih buang dulu atau buang dulu, gimana? jangan disimpan di hati begitu. Terus dan kalau bisa lagi hadirin cahaya Nabi di tengah-tengah lu. Itu pesan dari guru saya. Gitu. Bener nggak Bang Memeng? Tapi emang iya kenyataannya gitu. Maksudnya kita tuh kalau pas mau latihan kayak gitu tuh kita harus jauh-jauhin dulu lah hal duniawi gitu ya kan. Jadi biar apa, maksudnya ya biar gampang masuk kayak gitu. Jadi begitu. Fokus ya. juga Oke. harus. Difokusin guys. Niatan juga harus. Niatnya. Bahkan Jadi pun cuma jangan sekedar- seakan-akan pada saat kita latihan hadro itu kan harus ada alat hadronya. Jadi saat udah nggak ada alat hadro pun kita harus masih latihan, dalam arti kata ya mungkin kalau ada benda kita bisa pukul-pukul gitu. Itu untuk terus mengingat gitu. Jadi jangan seakan-akan harus ada alatnya aja. Gitu. Bener. Oke. Nah, karena nih udah sedikit banyak nih cerita yang udah abang keluarin. Nah, korek-koreknya enggak. Nah, saya pengen sekali lagi nih Apa tuh? untuk terakhir perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, mohon maaf nih Bang Memeng. Ya, santai ya. Gurunya saya panggil ke sini ya. Itu kan emang kemauan Bang Iki nih ya. Iya. Saya kabulkan. Iya. Oke, saya minta lagi qasidah gitu nih. Saya pengen lagi dengerin qasidah biar saya juga terketuk. Mungkin aja bisa jadi saya nanti saya habis dari sini saya bahasanya bisa gitu main hadroh. Amin. Saya minta qasidah lagi gitu biar tergugah di sini, biar nggak keras hati saya. Saya kalau udah di atas tuh kadang lupa. Kadang lupa gitu. Bener nggak? Kadang orang kalau udah di atas kadang suka lupa gitu. Iya. Lupa sama yang bawahan tadi gitu. Nah, saya pengen nih mudah-mudahan dengan sholawat ini hati saya lunak gitu Bang Asep. Boleh nih, mohon maaf ya Bang Memeng sama Bang Asep Santai. duet lagi, oke? Duet lagi. Duet mulu ya Pak. Oh, makanya itu ya. Maksudnya masih kurang aja gitu. Kurang gitu. Ya kurang saya benar buat pemirsa di luar tahu gitu. Karena tanpa kita ketahui selawat yang kita baca itu ya memberikan suatu ada efek cahaya. luar biasa. Ya kira-kira apa yang mau dia nih? Apa? Bahasa. Apa aja? Ayo. Sudah apa? Sudah apa? Khabiri. Terserah ente. Khabiri. Fadol. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Oke guys, terima kasih banyak nih Bang Asep dan Bang Memeng juga udah telah bantuin saya nih untuk Masih juga nih Bang ini ya. Oke. Jadi begitu guys keseruan dan ya itulah bahasanya keluh kesah yang dirasakan oleh Bang Asep sebagai pendiri Hadro maksudnya gitu ya, Hadro Syababun Ikhlas gitu. Dan ini juga nih guys yang kemarin saya udah pengen janjikin sebagai sebenarnya ini murid dari Bang Asep juga, karena saya emang udah berjanji buat begitu ketika memang dia bagus gitu saya bakalan tarik ya gitu teman-teman saya. Oke guys, jangan lupa guys, jangan lupa nih, ini mah gratis, nggak dipungut biaya. Jangan lupa subscribe channel dari
kami yaitu GMS, Generasi Muda Ceger. Serem. Bukan sulap, bukan sihir. GMC kembali hadir. Dan sesi ini berakhir. Oke guys. Cukup sekian ya perbincangan kami, perbincangan narasumber bersama Bang Asep sebagai pendiri hadroh. Mungkin kata-katanya boleh kita cermati, boleh kita ambil yang bagusnya, yang baiknya kita ambil, yang jeleknya mari kita buang. Oke, cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.